نبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Akhladu mi'rajul mu'minin. Al-hadis au kama qol amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama, para yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara, yaitu panjenenganipun Bapak Muhammad Syafi'i SAG MAG yang kami hormati, pegawai Pengadilan Agama Jepara, para bapak para ibu ingkang kawula mulyakaken, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari, terima kasih, kita bersama-sama saat yang penuh keberkahan ini, yaitu hari di mana kita peringati hamba Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peringatan yang tiada tandingnya. Sepanjang masa hanya terjadi satu kali, khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa agung Isra wal Mi'raj. Pada saat itu terjadi malam Senin, tanggal 27 Rajab. Memang banyak riwayat, ada yang mengatakan Sya'ban, ada yang mengatakan, tapi riwayat yang terkuat adalah 27 Rajab, malam Senin saat ini. Semoga dalam peringatan ini kita akan bisa memetik hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu, mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah wa syukurulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya keimanan di muka bumi ini. Setelah patrol beratus-ratus tahun setelah dirafahnya Nabi Isa AS dari muka bumi, maka keadaan bumi ini adalah gelap gulita kalau tidak ada Rasul yang membimbing umat, sehingga terjadilah zaman jahiliyah. Oleh sebab itu, kedatangan Rasulullah di muka bumi ini akan memberikan cahaya yang terang benderang untuk menuju kebenaran, yaitu keimanan yang hakiki, mengentaskan kegelapan, kemusyrikan, kejahiliaan, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapat petunjuk untuk menuju
jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga pada hari kiamat, karena memang kiamat itu akan terjadi. Kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra, yaitu kematian. Setiap orang pasti akan menghadapi kiamat sughra. Walaupun sudah kita usaha berobat kemana-mana, tapi kematian tidak tahu. Bahkan misteri kiamat sughra itu. Saya punya teman seperti saya ini, setelah acara kematian sambutan, malah belum melepaskan ini, jatuh mati. Bisa banget. Ini kiamat sughra, misteri yang harus kita berhati-hati. Jangan kita merasa masih panjang umur. Jangan merasa kita masih gagah, masih cantik, masih hebat. Karena kematian ini adalah rahasia ilahi yang tidak seorang pun akan bisa tahu. Adapun kiamat sughra nanti jelas itu ada tanda-tandanya. Kalau kiamat kubro ada tanda-tandanya, kiamat sughra tidak ada. Oleh sebab semoga kita dalam posisi apapun kita besok kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam posisi tetap iman wal Islam. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baik monggo sidana wa firlana mamago ya wasi'al karami sareng ya Rabbi bil Mustafa Isra artinya perjalanan waktu malam dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau dengan berjalan onta itu perjalanan 40 hari. Naik onta biasa itu dari Masjidil Haram ke Palestina ini kalau naik onta itu perjalanan selama 40 hari, 40 malam. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke langit 1 itu kemudian diteruskan ke Sidratul Muntaha
Sidratul Muntaha itu adalah tempat di mana memang dibuat, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini khusus untuk Nabi Muhammad. Makhluk yang lain bahkan malaikat tidak diizinkan ke Sidratul Muntaha dan memang tidak kuat. Jadi Allah menciptakan Sidratul khusus untuk akan memuliakan tamu yang termulia hamba Allah, khusus untuk Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad tidak. Itu keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itu bukan sembarang makhluk Allah bisa melihat Sidratul Muntaha ini. Besok aku akan menciptakan seorang hamba sebagai kekasih Allah, kekasihku, dan disitulah aku akan menjamu, akan memuliakan sebagai tamu besar di Sidratul Muntaha. Itu ceritanya Isra dan Mi'raj. Isra ini betul-betul terjadi, bukan itu mitos, bukan itu sebuah khayalan, tapi benar-benar terjadi. Yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab menurut riwayat yang terbaik. Dan Isra Mi'raj benar-benar bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan rohnya Nabi Muhammad, bukan roh saja. Jasad dan roh. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan dalam ayat surat Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata bi'abdi ini ada hamba, dengan hambanya. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya lailan pada waktu malam. Karena abdi kalau dia adalah ilmu balaghah, ini adalah melihat seorang hamba itu berarti ada jasadnya, ada taruhnya, bukan itu mati, bukan itu roh saja. Inilah yang menunjukkan bahwa Isra itu bukan rohnya saja, tapi bi'abdi dengan jasad dan roh, kata abdi. Jadi benar-benar terjadi. Lailan, qalilan, waktu malam yang sangat singkat. Bahkan diceritakan saat itu Nabi Muhammad bangun tidur, kemudian diajak oleh malaikat Jibril pulang dari Isra Mi'raj, maka tempat tidurnya masih hangat. Ini sangat singkat sekali. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sebagai pelajaran untuk kita bahwa kita hidup ini harus ada hablum minallah, secara vertikal dengan Allah beribadah, hablum minannas vertikal dan horizontal. Ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa kita tidak bisa akan hidup hanya horizontal saja dan juga tidak bisa hidup hanya vertikal saja. Kita harus ada hablun kabel kalau orang beri. Kabel itu mana ya nyambung itu. Kalau sepenuhnya, kabel betul sepenuhnya ya. Ranya aku bulan-bulan aku baru sepenuhnya lah. Pensi nama sepenuhnya tak orang. Aku kok perlu cahaya. Belas berarti orang kabel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal hablun krungu ning wong Jawa. Kabel masuk wae wong Jawa. Jadi salah. Lisan Jawa itu sebenarnya Arab-Araban. Kabel. Ini mboten. Jadi sabene Arab. Cuman wis ngono iku dimaklumi. Indah orang Jawa itu. Ini anak kabel. Ada hablum min Allah, maka disitulah Mi'raj menggambarkan vertikal antara minal Masjidil Haram ke Masjid horizontal. Ada hubungan ke masyarakat. Kita adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin akan hidup sendirian. Betul Bu? Di mana orang nggak apa-apa, jangan di luar
Kemenan, aku saya kaya apa? Dan mulane kan wong ayu kok gak apa wong lanang iki payah tenan. Ora bakal iso. Lah, ora sing bakal aku. Ora usah wong lanang ora apa-apa iki lho. Masyaallah. Jadi gedang kita umum gedang lanang. Dari iki gedang lanang. Orang mulai gedang lanang iki kok teko urip. Iya muni kok kaya gedang kuwi. Orang-orang anak semua. Gila? Ya. Begitu juga kaum laki-laki tidak akan bisa senang, tentram ketika nggak ada pasangannya. Wow. Ojo, nggak mau itu pakai. Mentang-mentang jadi kaum laki mau 3 kali ini kadung nyendal. Karena bisa turun. Masuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa memberikan pelajaran pada kita sesuatu apabila itu baik dimulai dari hati yang suci, dimulai dengan kesucian. Nawai innamal a'malu binniyat, dimulai dari yang suci, yang suci, tempat yang suci, tujuan yang suci, juga dihadiri dengan tempat yang suci lagi. Insya Allah akan sukses. Amin Allahumma. Ini gambaran seperti itu. Masjid itu sebenarnya dari isi makan, tempat bersujud, di mana saja kita bisa bersujud. Jangan meninggal sujud kepada Allah Subhanahu. Jadi masjid
Allah menjadikan bumi ini tempat sujud, maka kita bisa sholat di mana saja, tidak harus di masjid. Jadi kemana saja, bahkan di luar negeri itu ada masjid apa? Ya kalau Jumatan itu malah di bis. Ini untuk mengajak orang-orang Jumatan di negara-negara non Muslim, karena nggak ada masjid. Dia membuat masjid apa? Dengan apa? Dengan bis. Nanti kalau sudah ada jamaah berapa baru sholat Jumatan di bis itu. Bis itu diniati dari masjid. Jadi bisa saja. Karena apa? Karena masjid itu kan disematkan tempat sujud, di mana sudah masjid waktu sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Cara pendekatan diri yang paling tertinggi adalah dengan sujud, menyerahkan seluruh kemuliaan kita, wajah yang cantik yang ganteng dibuat untuk bersujud ini menurut pada kawan kepada Allah Subhanahu, menyerahkan semua, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ini perspektif. Minal Masjidil Aqsa alladzi barakna halau, di mana Masjidil Aqsa itu sekitarnya, kelilingnya ini diberkahi Allah. Alasannya dalam tafsir, kenapa sekitar Masjidil Aqsa diberkahi? Karena di Masjidil Aqsa itulah Allah melahirkan para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu ada keturunan dari kelahiran Masjidil Aqsa semua, Palestina semua yang terbanyak, maka mulia. Jadi para nabi-nabi terbanyak kelahiran dari Palestina. Dan di sana penuhi dengan apa? Bermacam-macam sih buah-buahan, bahkan buah-buahan seluruh dunia akan ada di sana. Alladzi barakna halau, maka yang kita cari adalah berkah. Berkah hidup itu kalau berkah, masya Allah. Wong sedikit saja kalau berkah itu luar biasa, apalagi kalau banyak berkah. Karena berkah ini baru dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan menjadi nabi. Karena barokah ini nggak sembarangan. Ini baru diketahui oleh makhluk di dunia ini setelah Nabi Muhammad lahir. Yang memang saat itu sudah ada barokah, tapi belum dikenal oleh penduduk. Karena barokah belum dikenal. Dalam kitab Injil belum dikenal. Dalam kitab Taurat belum dikenal. Dalam kitab Zabur belum dikenal. Tapi begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus menjadi nabi, maka turunlah Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kata barokah. Ini menunjukkan berkah inilah yang menjadi utama harus kita cari. Dalam Al-Quran baca barokah banyak. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Ada kata mubarakah. Juz 29 surat Mulk, tabarakan dari biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Barokah. Dalam surat Isra tadi alladzi barakna. Kata barokah yang kita cari. Kalau kita mencari barokah ini, masya Allah, ramah sengawan. Adapun tujuan untuk Israel linuriyahu min ayatina, agar Nabi Muhammad SAW akan diperlihatkan tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang menurut bahwa Allah itu hanya satu. Riset diperlihatkan secara nyata, bukan jadi itu, bukan dari seperti panjenengan akan mengadakan sebuah studi banding kemana-mana. Karena kita sebagai apa? Sebagai diplomat lah. Nabi Muhammad itu
diplomat ke langit, mewakili penduduk bumi untuk diplomat, utusan bumi menuju audien dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad audien dengan Allah. Meeting why the big boss. Meeting why the big boss. Rasulullah SAW untuk meeting untuk bertemu dengan bosnya. Karena dia akan menjadi apa? Pemimpin di muka bumi. Ini harus tahu secara langsung dari instruksi dari pemiliknya. Maka harus Islamnya. Tapi ini misi, tujuan dan visi daripada Islamnya. Audiens secara langsung berduaan. Masya Allah ini sebagai diplomatis. Nanti hasil dari diplomat itu akan disampaikan kepada umatnya, dan itu bukti akan dengan sebagai bapak-bapak agama di Jepara ini seperti itu akan menambah wawasan-wawasan ke sana-sana yang nanti akan diberikan kepada masyarakat kita agar dia benar-benar nyaman ini. Belajar agama untuk ke sana. Langsung aku harus tahu instruksi yang valid, bukan hanya kabar. Valid. Linuriyahu min ayati. Kenapa? Innahu huwas samiul basir. Alasan kenapa diisraelkan oleh Allah? Karena saat itu Nabi Muhammad dalam posisi susah, meninggal oleh Ibu Khadijah yang saat itu dia seorang partner menjadi orang yang terkaya di Mekah. Ibadah ditakuti oleh orang lain sampai mulai kedermawanannya dan terkaya. Orang-orang Quraisy akan mengganggu perjuangan Nabi Muhammad. Dia berpikir ulang. Karena apa? Itu suami orang hebat. Yang kedua, tidak lama lagi ditinggal oleh pamannya Abi Thalib. Abi Thalib saat itu adalah orang yang terpengaruh di Mekah. Orang-orang kafir akan mengganggu perjuangan Nabi Muhammad kesulitan. Karena apa? Ada dua orang yang disegani, Dewi Khadijah dan Abi Thalib. Maka ketika saat yang hampir bersamaan ditinggal orang-orang yang saat ini menjadi penjaga Nabi Muhammad untuk dapat orang-orang kafir tugas leluasa. Maka Nabi Muhammad masih maka tahu dia dapat tahun kesukaran. Allah tahu innahu huwas samiu. Allah mendengar cerita Nabi Muhammad dalam hati itu didengar Allah. Allah mendengar cerita-cerita panjenengan walaupun tidak diperlihatkan ibu-ibu biasanya iso nyimpen susah. Bu, aku ngerti ibu susah, aku ngerti. Angger kowe berarti sare mboten saged nulis kok susah. Ibu kuwi anggar aku limbangan isu sawat aku pertaambu. Malah ternyata aku ngerti kowe iki iso nyimpen. Dia apa? Bapak-bapak banyak sudah yang merokok. Mungkin bapak-bapak kok merokok ini juga susah. Makanya ambil kasih merokok. Malah juga si Pak rokok si Pak itu bulan lalu. Aku ngomong orang masalah itu dia susah tidak berani mengutarakan jenengan. Betul. Masuk. Apa mendengar? Maka innahu huwasami. Maka kamu jangan nggak percaya apapun yang kamu hadapi di tengah Allah. Maka jangan lupa berdoa. Sesusah apapun doa saya orang itu bahasa Arab, malah bahasa Arab terus. Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith terus.
Joko aja nggak fokus, yang penting dimulai alhamdulillah sholat, ya ini alhamdulillah sholat. Lihat ini Joko bahasa campur Inggris pada sebarang kali lah, mengurus dia langsung dibaca loh. Ngomong siapa sih nama? Innahu was-sami'ul basir, melihat yang kamu tidak melihatnya. Allah melihat. Basir itu melihat yang lebih jauh, bukan hanya dilihat oleh mata biasa. Yang belum kamu lihat ini sudah dilihat Allah. Walaupun pandangan tentu cuma beli aku selama ini. Selama ini iki orang sini jaga ini lah tak tahu sinaku. Dari ini alasannya ayat itu. Sekarang apakah benar-benar esok meril nalar akal terjadi apa enggak? Ini karena namanya manusia itu ada yang kholidhi kalau yang balagh. Ketika ada mau namakan ibu, lepas baru ibu, mangke aku ibu tak tungai rezeki penayang cek nganggo. Dan mlebu neraka dulu. Lho neraka sadar mriki. Kampung kholidhi namanya kalau dalam bahasa. Wong banget ikhlas wis banget santri. Tapi ada yang kedua, ada yang namanya munafik. Dia itu nggak percaya, walaupun kamu dalili dengan Al-Quran hadis, dia nggak percaya. Namanya munafik. Tahu bilangin? Kemudian yang ketiga ada yang orang munafik. Iman betul ya? Orangnya iman, tapi orangnya adalah seperti jenengan, ilmuwan. Orang ilmuwan itu tidak menerima sekedar hanya dari orang statistik belum dia menerima. Harus ada riset, harus ada penelitian tentang ilmiah. Masuk ilmiah apa enggak? Kalau walaupun aku suka percaya, tapi aku belum mengakui seluruhnya sebelum terbukti dalam penelitian, dalam ilmiah. Oleh sebab itu untuk menunjukkan kebenaran muncullah ilmu logika, ilmu mantek. Maka ada ilmu logika, ilmu mantek untuk menunjukkan kebenaran yang akan diterima oleh tiga kelompok ini. Kelompok yang lima, yang munafik dari apa? Ilmuwan. Untuk menunjukkan kebenaran Isra Mi'raj, maka bisa dikeliti dengan tiga kebenaran. Tiga metode. Metode yang pertama adalah metode bayani. Dalam informatika, metode bayani, yaitu nas Al-Quran dan Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas dalam surat Isra ayat 1, subhanallah asra bi abdi wa ayat seterusnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, semua hadis ada. Sahih Bukhari juga ada menerangkan tentang Isra. Ini berarti metode bayani sudah terjawab. Yang kedua dengan metode irfani, adat, kebiasaan, al-adat al-muhakam. Kalau dalam usul fikih, karena kebiasaan, walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi nyata terjadi. Kalau nyata terjadi, bagaimana bisa Pak? Bisa dibayar. Bu, sambut dengan lo. Kita membayangkan swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan ingin miring peristiwa di pondok pesantren Al-Mazini apa enggak? Ya. Dia runtuh dan banyak santri yang apa? Dia di bawah rumah, dievaluasi berhari-hari, berminggu-minggu, belum selesai. Sudah berapa minggu kemudian ditemukan seorang anak yang dibawa rutan ke masjid. Ada apa enggak kemarin? Nyata apa enggak? Nah ini kalau kamu minta dalilnya ya enggak masuk dalam Al-Quran dan hadis, enggak usah dalil-dalilan. Kenyataan fakta itu terjadi, itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Ternyata masih hidup, betul Bu? Bu, saya mau
gede tak dongake duwite beras. Amin. Pun. Belum gak ada keturunan pun kok keturunan meneh. Umumnya hebat kabeh. Alhamdulillah. Allahu Allah. Oh Allah. Umpama dengan jujur ngomong itu, iki sendiri kok mulai. Kira-kira disalahke dulu ta. Iku senenge nembu. Senenge metune dari kok tak. Ya kan? Matahari dari timur. Kalau bulan dari mana? Tapi nanti ada suatu saat matahari akan berubah. Betul? Juga nanti kodoh masalah itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Fakta bagaimana terjadi? Ini dari metode ilmiah. Yang ketiga, para ilmuwan. Aku belum ngomong kabeh blas. Aku ora muni berpikir loh. Aku punya berpikir. Orang usah kepameli dalilmu. Aku ingin bukti nyata secara ilmiah. Iya. Melani kurang ya iya sarjana. Kamu nek nyai kaya piye keprek sarjana bulan. Iya. Iya ngomong sarjana barang bisa. Kiai kalau sambungan kaya awakmu. Yo kadang-kadang itu sing engkek menorkan. Kok sedulur santri ngono muasan kudu sarana ora, aku wis kadung telangan ngalahke sampean. Mulai iki lagi kiai. Iya Bu. Mulane ana bahasa pesantren. Nanti bilang santri tidak harus disuruh untuk satu santri. Pesantren ini sebenarnya itu maknanya ini. Santri itu butuh pesan sing keren, ngono lho. Nek kurang dari kono itu butuh nggawa pesan sing keren nek nyampeake. Oh, itu pesan malah glupuk ora tau disuruh kok blas. Wah. Lah malah simakan nek kan sarunge astagfirullah punya apa kabeh. Sing terus apa kan? Sing kaya aku tak deloni. Aku juga sarjana, betul. Aku nyontohnya anakku, orang adalah ini semuanya kita pernah, kita bisa berumur sing kudu pos, hidung ya, senang wakil-wakil itu. Kan mereka Al-Quran seperti itu kan? Mulai saat kadang-kadang juga apa? Berarti aku tasawuf, lu tasawuf itu terus orang ulama nggak apa kawin banten dan supaya hebat kabeh. Karena aji ning raga sapa? Lah iya ora kudu ngono. Wis sak pinter-pinter lek imrene nggawa kelambi lopot malah Pak Hakim malah isin. Iku sapa wong edan sapa ta iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kuno-kuno mau napa iki? Wis sapa kene mau nerangke napa? Ada metode yang terakhir, metode burhani. Burhan ada bukti ilmiah. Ini nanti akan diterima oleh para ilmuwan.
Besok Mi'raj tidak akan dibenarkan oleh para ilmuwan sebelum terbukti. Setelah diteliti, maka ditemukan kebenaran Isra Mi'raj dalam IPA fisika. Di dalam IPA fisika di sana ada sebuah rumus bahwa kecepatan benda dengan kecepatan angin maka lebih cepat mana? Tetap dilemparkan benda dengan angin cepat mana? Maka cepat angin. Tetap melemparkan busur, gas, angin di sini satu bersama. Gas maka yang lebih cepat udara, angin. Ini terbukti. Benda dengan angin lebih cepat angin. Kecepatan cahaya dengan angin lebih cepat cahaya. Angin dengan cahaya maka lebih cepat cahaya. Jangan melihat mercon di sana. Ada orang menyalakan mercon, ya, atau nyumat mercon. Kira-kira yang dengan lihat pertama kali percikan api apa suaranya? Mestinya biar lagi suara buar. Menurut cahaya itu kecepatannya lebih cepat daripada suara atau daripada angin. Karena suara kan di bawah angin. Padahal cerita Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad naik buruk. Betul? Naik buruk. Buruk itu dari kata bahasa Arab barkun. Barkun itu maknanya kilat. Hewan yang secepat kilat dari cahaya. Kilat itu cahaya apa? Abu. Apa? Angin. Cahaya. Biar. Lu kira bu? Kaget apa betul? Saya kaget berarti biasa kesekerat bojone itu. Lir tature wasumilir tanijo royo tak sengo penganten anyar. Jangan peneno blimbing kuwi lunyu peneno kanggo masuk tonton sira. Gambaran sholat maka lintingan blimbing itu 5 jadi Mbak Sunan Kalijogo Polwali luar biasa, bijak. Dia itu tahu menghadapi kaumnya. Oh ini baru kemampuannya setelah nanti ini ngomong dulu nek jali malah pablan bu bayai pablan ngomong apa. Baik, kita harus tahu tentang apa situasi dan kondisi. Amin. Yang terakhir, pulau di Pasundan.
ya disebut sejam di lewat sejam ukurannya ya di pagi itu oh ya Allah mohon paling kesembuhan ya Allah siapapun dari keluarga kita yang sakit barokahnya peringatan mengenai apa semua itu kesembuhan Allah Al-Fatihah. Tadi mau kalau yang mau tekan apa dong? Buruk itulah hilang. Berarti cepat masuk apa? Nalar apa? Naik apa? Naik buruk pada buruk itu hilang. Dewa yang secepat hilang masuk kalau waktu yang para iman hanya benar orang benar saudara wahul orang toko jembatan satu kamu pilih tapi kamu nanti kalau memang benar-benar dengan kajian ilmiah yang juga kamu akan jawab orang bisa pernah loh jenengan ini kata-kata bahasa Quran ini tidak bisa diterangkan oleh orang kafir. Orang kafir suruh membaca satu ayat sesamanya saja nggak bisa. Pada orang Arab ahli bahasa. Kalau ini Quran yang buatan Muhammad, coba kamu buatlah satu ayat saja yang sama, nggak bisa. Contohnya, misalnya ini Pak Ketua Partai Kuala. Ibu umpama itu Quran. Bu, umpama ya Bu. Aku mau coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kira? Loh, kok nganggo dalika? Padahal orangnya begini. Dalika itu nek cara bahasa isim misal itu mana jauh? Ikom. Nek iki kan ada, kira Bu. Tapi ndak kok dalikal kitabu utawi iko kita. Padahal orangnya begini. Masuk. Orangnya dapat begini kan Bu. Iko dalikal itu iko kita orang ono keraguan gimana orang yang dengar itu komunikasi kalau inilah saya sulit sih pahami orang kafir lewat kafir mesti yang menggunakan hadal kita mau kita dengar tapi kok dijalan iko maksudnya dia kok dari maka ditafsiri oleh para mufassir ayat hadal ini kenapa yang jauh dekat dijadikan jauh ini rahnya walaupun Quran di hadapan kamu dekat tapi Al-Quran akan menjawab yang jauh di sana yang jauh-jauh akan dijawab yang di sini maka kita katakan dengan dari ini Quran tidak mengarahkan akhirat peristiwa akhirat yang belum kamu diceritakan dalam dan benar itu makanya tidak menjadi orang Islam ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hasil daripada Islam adalah sholat 5 waktu. Asalnya berapa Bu? Katanya ya itu 50 sholatan melaksanakan jadi jemaah. Kemudian bertemu Nabi Musa minta keringanan, disuruh minta keringanan. Ini mengajarkan apa? Kita sebagai orang yang pernah muda, ojo pernah sing pernah umur, maka peristiwa Islam walaupun itu undangan dari the boss dari Allah, undangan muda langsung presiden cinta. Tapi pada saat itu ketika dari Masjidil Aqsa, kan langsung tidak langsung Masjidil Muda. Kami mampir telah disapatan bertemu Nabi Adam. Lalu saat kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu saat ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini masalah. Walaupun itu undangan presiden dan Nabi mati mulia, tapi dia tidak meninggalkan yang pernah tua di dunia. Dia harus minta pamit dengan Abu Basar Nabi Adam. Sowan membeli Bapak Imam Sowan Abu Basar. Jaluk pamit dengan ada di Pangesto ini. Mampir mari jalur kanjeng Nabi saya pernah tua, dan disitulah juga Pak, semuanya marhaban binabiyin, marhaban binabiyin wa iblis. Selamat datang dari seorang yang dari seorang yang menjadi anak keturunan. Semuanya memberikan binabiyin. Berarti penetapan Nabi Muhammad tidak ditetapkan hanya orang di dunia saja, tapi para nabi-nabi sebelumnya mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengukuhan Nabi Muhammad diakui bukan hanya di dunia. Kalau jenengan dia bisa apa? Jangan kata di pantai. Itu kira ngaku sing ambil toko. Ono tandai tangan semakin keluar. Kira tret di juga semacam itu ada pengakuan. Masuk. Ini ajaran lalu makan ngaku di dari mereka. Allah masih rasakan Muhammad. Maka barulah sampai kepada Allah SWT. Pulangnya saja ijek jalur pamit yang pengaku. Dah baru kain soan dan bilang nanti mau sedia Muhammad pun dawi dan sholat 50 sholatan nanti itu nanti ada ini yang pernah koyo nanti era mau pun serobor kenapa jawab kan itu dawi wong tua sambil gage kok lo gage dawi bagusan akhirnya malah dari karena kok ngumpul zaman sekolah Nabi Muhammad buat mampir ke gini Nabi Musa ngerti jadi kan rak sempat jadi pegawai pengadilan temenan suara di ujung ada tapi saya ketemu kira-kira keluaran era kok keluaran dong sih sering inilah berkahnya kita minta pangestu kepada yang pernah sepuh. Amin Allahumma. Terus kenapa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala 5? Dan 5 itu sudah tidak bisa dinyang lagi. Wis oleh. Kenapa? Saya bisa jawab tak dongake kok bumi kirim makan. Mas kok lu ini mah, lu ini pilih Mekah hebat loh, juga apa itu loh. Aku gara-gara ini pilih Mekah, aku sudah diangkat Mekah. Apa sekarang ini bu? Jadi pun dikasih lapor. Terus akhir malam ini umroh terus, jadi boleh Mekah itu bolak balik. Gue setelah hitungan, mulai pambu kurma aja, isi pambu kurma, pulau itu yang Mekah. Bukan umroh, cuma rata-rata dalam dengan udah pegawai tua dulu. Loh ini baru kayak gini, kenapa harus 5? Sebenarnya sholat itu hakikatnya adalah syukur kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat 5 pada kita ini diberi nikmat terbesar pada itu. Umumnya buat negara faedah mudah koyo. Faedah yang pertama apa? Mata. Aku koyo ora dimonton iki. Kira-kira di polos. Lho iki kenikmatan lho dengan hadis syukur alhamdulillah Gusti wis aku gitu aja penting nek mataku sehat enggak. Kadang-kadang ora sebar kok. Oh, coret-coret itu Gusti
Kalau sangune siang, ngono iki kene pas. Kedua hidup, jangan ada hidup di polos. Lu borongnya mulai bukan yang pasal borongnya borong dulu mularan itu. Lo ini nomor tiga lidah. Dua mulut apa lidah? Kai sama ngomong tenang. Ibu, kai sama. Oh jangan kualitas. Yang keempat apa? Kok orang juga menghidupkan musik itu juga begitu. Nek di udah balik dari nyampernya kan, itu udah ini tapi seperti kayak orang lo yang udah ngomong saya ini lo angelnya udah. Yang kelima adalah pan berwaktu. Ini hakikatnya sholat 50 itu dari buatkan di Gusti Allah untuk membayar nikmat pada dan kita sendiri. Jangan menganggap sholat untuk ini kamu. Nikmat itu harus dibeli, betul Bu? Nikmat harus dibeli apa enggak? Nah iya, sampai diberi nikmat pada harus dibeli dengan dibayar dengan sholat 50. Maka rakaat sholat disesuaikan dengan fungsi pada indera. Baik, orang yang pandai dulu, Pak. Tapi ya itu kenapa sholat Bu? Gawe rakaat kabeh dhuwur rakaat, subuh rakaat, maghrib rakaat. Saya diwik-wik lu tak pernah lapangan apa itu Gusti Allah. Ini disesuaikan dengan fungsi mata indera yang diberikan kepada kamu karena itu membayar mata indera. Padahal diparingi mata, fungsi mata 3 untuk melihat arah 3, arah depan, arah kanan, arah kiri. Buri tak roh dia posisi begini, ya kan? Bisa lihat arah 3, maka dibayar dengan sholat maghrib 3. Bulan ini sering tinggal maghrib 3 mulai jebul katarak ya. Sini musim do katarak sini sering do tinggal sholat maghrib. Ada kembali ada sembilan begini. Hidung berfungsi 4 untuk mencium bau 4 arah 4 bau dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Wah Indonesia wangi iya betul. Oh ya, parfumnya cewek. Maka harus dibayar dengan sholat isya. Dan ilmu ini boleh dibayar kalau sholat. Apakah kapan dengan sholat isya? Ibu baru masuk sepeda jauh ilmu pak. Astagfirullah. Awas deh. Ojo gak sholat isya gitu. Ilmu urusannya loh. Lidah berfungsi untuk merasakan 4 rasa. 4 rasa. Oh, tawar, anyep, heran, tawar. Tawar, ini paling tawar. Sementara mana nih? Saya sih, sing ngomong, ngomong sing mari ini mana kita tengah ke suge. Kan tawar, jangan bisa merasakan karena ada lidah. Enggak, dia darah roti kayak kita Pak. Jadi rasanya gimana? Pak, walaupun doa maaf meledok tekan dia Bu. Manis. Jadi mau apa ini? Paling pahit Bu. Tawar, manis, apa lagi? Asin, asam. Asam itu yang pahit. Dia kakek dari pahit. Merah. 4 rasa loh. Lisan lidah untuk melakukan rasa, maka harus dibayar dengan sholat duhur. Mulai jenengan kok sering tinggal lagi sholat duhur, awas sariawan tidak nolong. Urusan lidah, awas. Loh, kira-kira bayar Gusti Allah, bayar apa diri? Kepengen sariawan hilang kadung. Kira badai sudah dibuka radio dari kantor agama gue, pengadilan agama. Tenang. Kemudian apa? Oke.
Kowe telinga ini berfungsi untuk apa? Mendengarkan pas arah sana. Orang suara saya lemah lebih bisa itu suara itu. Aku suara itu langsung mulai. Aku akan orang suara itu langsung dia. Bohong itu iya. Kopi itu langsung juga sebenarnya. Alhamdulillah. Iya, aku mendengar. Maka harus disuluhi dengan sholat apa? Sampai kapan sampai sholat asar awas? Budek kemas. Bukan cuma budek, payah lah. Jangan kurang, payah. Kan, akan dimulai. Oh, juga lagi sholat. Yang terakhir adalah banyak indera kulit. Kulit ini bisa merasakan dua. Oh, aku nyekel pipinya bujuku. Masya Allah, aduh. Oh, murah di kulit. Tak bisa merasakan, harus teman. Ojo ngeremen kulit. Masuk. Aku bisa merasakan harus pipinya bujuku. Masya Allah, bujuku bisa merasakan. Ya apa-apa, kan bujuku ini kan ibadah. Masa bujuku rata kok los-los. Kan kulit segini. Masa bujuku ya, bujuku. Karena aku ya harus kandung. Fungsi satu. Fungsi kedua adalah merasakan kasar. Sebab punya kulit, kau membuat ranti kasar. Maka harus dibayar dengan dua sholat maka dua rakaat subuh 2 rakaat. Kira-kira itu cocok aurat. Sholat itu untuk membayar apa? Untuk membayar dirinya sendiri. Mulanya ini orang sholat kok diri ini mungkin tidak lagi salah di sini mau pakai dari dungkap terus ya astagfirullah. Inilah yang bisa kita sampaikan karena waktunya memang sudah habis di belum mulai aku bisa Pak Kiai Yusuf Yumbu ala sekurang Pak Yusuf belum ini enak ngadepi pegawai pengadilan negeri wong ramah-ramah enak seneng ngaji kabeh aku harus baju sepurane ya Pak Haji Yusuf aku tak ngono ya ngono kok batu kira benar itu wong kok seneng kali tambah piye enak ya Bu ini mangan enak adu ta ora ojo kok itu ya jadi barokah musolnya barokah pegawai negerinya pengadilan negara tambah berkah dicintai masyarakat kita bisa apa diniati semuanya ibadah. Amin rumah barokahnya peringatan Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu haqqa qadrihi walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil bala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarinal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'alim wa li'ainin wa liqariyin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamati bil hali wal ma'al innaka as-sami'ud du'a. Wa shalli Allahumma bi jamalika wa jalalika 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana cukup ono robe rono suke duit suke beras
kanggo ngaji, lunga haji, barokah wali nabi, Allahumma gampang, lancar, sallallahu ala Muhammad, Allahumma ubat, ibu bisa gawe omah, lan bisa liwat, Allahumma ubat, muga-muga pinaringan selamat, Allahumma ikra ikri, sugih bebek, sugih meri, Allahumma ikra ikri, sugih sapi, sugih pari, Allahumma ikra ikri, bisa umroh, bisa haji, bisa umroh, bisa haji, bisa umroh, bisa haji, Allahumma beras kawat, pari kawat, mugi-mugi seluruh pegawai pengadilan negeri Jepara, pegawai negeri Pengadilan Agama Jepara, ibu-ibu, mas-mas yang melu terbangan, bapak-bapak hakim semua, sah keturunannya, uripe, doga pena, uripe, doga pena, uripe, doga pena. Allahumma kita miwat anak putu, nyuwun rahmat, cekap sadar, cekap tangan, selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Perintah sodini Allah. Siloku malaikat papan. Pinaringan para wali-wali dan para nabi-nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barokah sedulur, barokah Rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bapak Kiai Haji Hasan Basri SPD untuk doa ilmu dan nasihatnya. Semoga menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj di Mushola Al Islam hari ini. Saya selaku pembawa acara